Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah mau menonton video YouTube yang sudah saya unggah. Kembali lagi dengan saya di channel YouTube saya, Milenia Anissa Putri. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan teman saya. Silakan memperkenalkan diri, Mbak Eka. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Eka Anggraini, NPM 19144600182. Nah, kami berdua sama-sama dari Prodi PGSD dan juga di kelas yang sama, dari kelas A519. Baiklah, sebelum pelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, nanti saya dan juga Mbak Eka sudah menyiapkan ruangan untuk absen kalian. Nanti kalian bisa ngisi ya di WhatsApp group. Nah, oke. Setelah ini kita akan menyanyikan lagu nasional bersama-sama. Ya. Ku tidak lupakan dan terkenang bersama hidup. Biarpun saya pergi jauh, anakku yang ku cintai, engkau ku hargai. Selanjutnya, silakan dimulai Mbak Eka. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, saya akan membacakan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari untuk hari ini. Ya, untuk yang pertama yaitu setelah mengamati video yang nanti kami sampaikan di link YouTube, peserta didik mampu menganalisis organ-organ pencernaan pada hewan dan fungsinya dengan tepat. Yang kedua, dengan berdiskusi dan mencari informasi, peserta didik mampu membuat poster organ pencernaan pada hewan dan fungsinya secara berkelompok. Nah, untuk itu, Oke ya anak-anak, sebelumnya manfaat dari daging sapi ini yang akan kita makan merupakan daging yang sempurna diciptakan oleh Tuhan untuk kita. Jika kita memiliki sapi, kita harus merawatnya dengan baik. Jika kita suka makan dengan daging sapi, kita harus tetap menjaga dan mengatur porsi makan daging agar tubuh kita tetap sehat. Silakan Mbak Milen. Baik, berarti setelah ini kita memberikan video ya Mbak Eka. Ya. Baiklah, kita lanjutkan untuk menonton video pembelajaran tentang apa sih itu hewan ruminansia. Halo teman-teman, tahukah kalian mengapa sapi disebut hewan ruminansia? Sapi disebut hewan ruminansia karena mengunyah kembali makanannya yang sebelumnya telah masuk
pada organ pencernaannya. Hal ini terjadi karena sapi memiliki lambung yang terbagi menjadi 4 ruang, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Ketika sapi mengunyah dan menelan rumput semulut penuh, yang kemudian disebut dengan bolus, untuk pertama kalinya, bolus ini akan memasuki rumen. Beberapa bolus juga memasuki retikulum. Di dalam rumen maupun retikulum, terdapat mikroorganisme mutualistik yang bereproduksi cukup cepat, yaitu prokariota dan protista. Mikroorganisme ini bekerja mengolah bolus yang kaya selulosa tersebut dan menghasilkan produk sampingan, yaitu asam lemak. Sapi secara periodik meregurgitasi dan mengunyah kembali bolus yang kemudian memecah serat menyebabkan makanan lebih mudah diolah. Sapi kemudian menelan kembali memahan dan selanjutnya akan memasuki omasum, tempat air dihilangkan. Memahan yang mengandung banyak sekali mikroorganisme tersebut akhirnya masuk ke abomasum untuk dicerna oleh enzim-enzim milik sapi itu sendiri. Pencernaan selanjutnya berlangsung di usus halus, usus besar, dan kemudian diekskresi melalui anus. Baik anak-anak, nanti bisa ditonton lagi di YouTube ya. Nanti Ibu sama Ibu Milen akan mengirimkan link YouTube di WhatsApp grup. Ya, betul sekali. Nanti akan kita kirimkan link di WhatsApp grup tentang hewan-hewan ruminansia dan bagaimana pencernaan hewan ruminansia itu sendiri. Selanjutnya, apakah sudah keluar ini PowerPoint-nya, mereka? Sudah. Nah, kita lanjutkan tentang materi selanjutnya, sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Nah, baiklah, kita akan mengulang bagaimana tentang penjelasan pencernaan mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia itu sendiri, khususnya pada sapi. Ternyata sapi itu dia mengunyah 2 kali. Yang pertama, ketika masuk ke mulut, makanan tersebut, rumput tersebut, masuk ke dalam rumen. Setelah dan pada rumen itu terjadi gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Kemudian setelah dari rumen dia masuk ke retikulum. Di situ ada makanan dicerna secara kimiawi. Nah, ternyata teman-teman, setelah dari retikulum, makanan tersebut keluar lagi ke mulut untuk dimamah kembali oleh sapi. Baru setelah yang kedua kali sapi tersebut memamah, masuk lagi makanan tersebut dan dilanjutkan ke omasum. Nah, di omasum ini terjadi pencernaan secara mekanis dan juga secara kimiawi. Setelah masuk dari omasum, makanan sudah dicerna, dilanjutkan pada abomasum. Nah, di abomasum ini, lambung. Abomasum itu ternyata lambung sapi, teman-teman. Nah, di lambung ini, makanan dicerna oleh enzim-enzim yang terdapat pada lambung sapi. Setelah sudah selesai semua pada abomasum, makanan tersebut akan masuk, dilanjutkan ke usus halus. Nah, di usus halus itu ngapain? Ternyata makanan-makanan itu diserap sari-sari makanannya oleh usus halus. Dan diedarkan, dan sari-sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh tubuh untuk membentuk energi baru pada sapi. Setelah itu, sisa-sisa dari usus halus tersebut yang sudah tidak diserap oleh tubuhnya itu dibuang atau dilanjutkan lagi ke usus besar. Nah, di usus besar ini
ini merupakan terbentuknya feses dari sisa-sisa makanan. Setelah dari usus besar kemana? Setelah dari usus besar akan dikeluarkan melalui anus sapi. Baik, teman-teman, tadi sudah dijelaskan dengan Bu Milen. Berhubung waktu kita sudah habis, kita akan mengulas kembali sedikit apa yang telah dijelaskan oleh Ibu Milen tadi. Nah, tadi Bu Milen telah menjelaskan bahwa sapi itu 2 kali mengunyah ya. Jadi dari mulut, kemudian ke rumen, kemudian setelah itu ke ratikulum. Nah, setelah ke ratikulum itu, makanan akan kembali lagi ke mulut untuk dikunyah lagi. Setelah itu, kemudian langsung ke omasum, terus ke obamasum. Setelah ke obamasum, terus ke usus halus. Setelah ke usus halus, pencernaan pada usus halus itu tempat terbentuknya vas dari sisa-sisa makanan yang tadi. Ya, betul sekali. Setelah dari usus halus ke usus besar, kemudian yang terakhir masuk ke dikeluarkan melalui anus. Nah, itu merupakan proses pencernaan dari hewan ruminansia seperti sapi. Baik, setelah itu gimana mereka? Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf ya, karena kita juga sama-sama masih belajar. Sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua. Amin. Berdoa mulai menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, mungkin itu saja. Billahi nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.